Saya melayani 4 presiden dan 3 wakil presiden. Ada cerita menarik apa Pak Joko? Saya melindas anjing kesayangan Bu Mega. Namanya siapa Pak anjing? Om B. Dan anjing itu anjing buta. Ini mobil kan habis pakai jauh nih. Dia seneng kan masuk di kolong ini. Selesai nyuci, saya mundur. Kok ada seperti ganjel gitu ya, kayak melindas sesuatu. Saya pikir sikat ban mobil saya kelindas. Orang teriak-teriak. Siapa nih yang berbuat ini? Yang menjadi masalah paginya itu saya masih ngantar beliau masuk mobil, nanya sama ajudan Kolonel Laut Santo ya, Pak Santo, supirnya yang mana? Saya sama Pak Santo akhirnya saling tengok begini. Akhirnya saya, mohon izin Bu, saya Bu. Oh kamu? Wah gitu. Lain kali kalau parkir lihat dulu siapa Ibu. Itu anjing kesayangan saya. Kamu tengokin saya ke dokter. Baik Bu. Dalam hati saya nggak apa-apa lah Bu, diomelin Wapres ini. Saya dengan Pak SBY ya, peristiwanya di Kawah Gunung Bromo. Pak SBY bilang, stop. Coba, saya pengen setir, bayangin. Sopir saya presiden, terus saya siapa? Itu peristiwa yang mungkin seumur hidup nggak akan saya lupa. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang prajurit TNI Angkatan Laut. Beliau adalah seorang marinir dan kebetulan pada 2022 beliau sudah purna tugas. Tetapi kisah beliau selama menjadi marinir dan bertugas di TNI Angkatan Laut itu sungguh luar biasa. Karena beberapa waktu lalu beliau dinobatkan oleh Museum Rekor Indonesia menjadi pengemudi kepresidenan yang melayani wakil presiden dan presiden terbanyak. Langsung saja kita kenalan dengan beliau, Pelda Marinir Purnawirawan Joko Varianto. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Bapak. Apa kabar Pak Joko? Baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Joko, ini ya Pak ya? Museum Rekor Indonesia kemarin ya? Betul. Jadi Pak Joko ini sudah nyupirin berapa presiden total? Saya dari penugasan ini yang dianugerahkan ini, saya melayani 4 presiden dan 3 wakil presiden. 4 presiden dan 3 wakil presiden. Ya, betul. Dan tidak ada tentara yang sebanyak Bapak mengemudikan melayani presiden dan wakil presiden. Betul. Sampai saat ini rekor ini masih kami pegang. Kapan Pak Bapak tepatnya dapat ini? Kami dapat ini dianugerahkan 30 Januari 2026. 26. Ya. Oke. Saya jadi penasaran, kenapa Pak Joko bisa sampai jadi sopir presiden yang paling lama? Saya mau tahu awalnya dulu. Bagaimana ceritanya Pak Joko itu bisa jadi seorang supirnya kepala negara? Ya. Saya daftar. Awalnya saya daftar polisi kan. Gugur. Terus kemudian saya daftar Akabri, waktu itu Akabri, gugur juga. Terus saya daftar, ada teman itu menginformasi, ini ada lowongan nih, pembukaan Bintara Angkatan Laut. Tapi saya sampai final di reject. Jadi ditawarin, kamu pengen pulang atau masuk tapi dengan grade tamtama, gitu loh. Ya. Oke. Akhirnya saya dikasih waktu 1 minggu. Jadi waktu berpikir 1 minggu. Nah situ saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini kuliah loh. Kok misalnya kok sampai mau di grade tamtama gitu ya, saya mesti dicela sama teman-teman, bahkan orang tua saya sendiri, kamu kok relasi gitu loh. Tapi saya berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan punya rencana ini, ya kan? Yang nanti saya tidak tahu, ya kan? Nanti menjadi apa-apa, ya udah saya turutin aja. Saya terima tawaran itu. Tawaran itu, saya mengikuti pendidikan TNI Angkatan Laut, kebetulan saya dapat korpsnya marinir. Ya. Yang notabene orang lapangan lah ya, kan ada ada jurusan ya, ada pelaut, ada marinir. Kebetulan saya dapat marinir. Selesai pendidikan, saya dapat penugasan di Batalion Tank Amfibi Karangpilang, Surabaya. Sebagai apa Pak pada saat penugasan pertama itu? Penugasan pertama kan kami ditampung dulu. Maksudnya kami kan juga belum sekolah. Sekolah untuk mengawaki tank itu belum. Nah, jadi kami ditampung di Kompi Markas. Nah, kebetulan danyon saya itu juga butuh pengemudi. Nah, saya ditanya, kebetulan saya memang dari kampung itu udah bisa bawa mobil.
saya melayani dungeon saya gitu. Oh, ini nih awal mulanya nih. Ya, titik awalnya di sini. Jadi seorang pengemudinya Danyon, Danyon. komandan batalion. Nah, itu terus berapa lama? Saya baru 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan saya nggak tahu, tiba-tiba suatu hari, harinya lupa ya maksudnya, suatu hari saya dipanggil. Saya posisi sedang nyuci mobil. Dipanggil. Begitu sampai di Makoyon ya, Mako Batalion gitu, dan Yon bilang, udah kamu ngadep dan resimen. Lah, apalagi nih? Lebih tinggi lagi kan, dan Yon di atasnya dan resimen. Nah, udah ditunggu di sana rupanya. Beberapa pejabat di resimen itu, dari mulai danman, terus sampai sama pasi-pasinya itu menunggu situ. Terus saya ditanya, kamu dari mana? Siap, kami dari Batalion Tank. Udah naik ke atas. Nah, dan di situ dikumpulin dari semua batalion-batalion yang ada di situ dikumpulin. Nah, terus, waktu itu Kolonel Marinir Ridwan dan resimen itu. Dia cuma bilang gini, saya akan mengirimkan yang khas ya. Yang khas yang dimiliki marinir. Cuma 2. Tank amfibi dan intai amfibi. Ya, Kipam lah, Kipam. Kalau misalnya seni, komlek, angkatan lain punya, tapi tank amfibi hanya marinir yang punya. Saya akan kirim orang yang khas. Akhirnya kami ya cuma diperintahkan, kamu persiapkan surat-suratmu, berangkat ke Jakarta. Nah, terus Pak gimana Pak di Jakarta? Ditampung di Mako Kormar. Cilandak, betul ya? Kuitang, Kuitang. Depan Gunung Agung. Oh iya, sampingnya Brimob. Betul. Nah di situ kami hanya dites, tapi tidak ada materi apa-apa, maksudnya tesnya hanya psikotes dan clearance test. Psikotes dan clearance test. Apa itu Pak bentuk tesnya? Psikotes ya kayak itu, kan tes psikotesnya ada 3 item ya. Intelijensia umum, kepribadian, sama mentalitas kerja. Oke. Itu. 3 item itu yang dites itu. Tapi speknya apa saya nggak tahu, pokoknya saya menjalanin aja. Kalau clearance test? Clearance test itu ya untuk mengukur bagaimana kita itu atau orang-orang terdekat kita terpapar tidak gitu ya. Terpapar kiri kanan ya, atau betul. tidak gitu, ideologi ya. Ideologi ataupun masalah kepercayaan religius itu. Setelah Bapak tes, 2 tes itu lulus. Ya, kami dinyatakan lulus, terus kami dikirim ke Bais. Bais. Mereka juga melakukan hal yang sama. Pak Joko masih belum tahu. Saya mau belum. Apa rencana Tuhan untuk saya ini belum tahu. Belum ya. Jadi dites aja, pokoknya dites gitu. Lulus akhirnya. Satu ketika dipanggil. Dipanggil sama, waktu itu kan saya dititipkan di Denma ya, Denma Bais gitu, Denma Bais Abri gitu. Dan dia bilang, kalian dinyatakan lulus. Kami ada ber-7. Kalian dinyatakan lulus. Nah, terus kami didandani ya, kalau orang Jawa bilang didandani ya, dipoles lah. Saya dibelikan baju yang bagus, baret terbaru, sepatunya itu badge itu ya. Badge dari Amerika itu loh, badge. Yang mengkilat itu kan, padahal kita standarnya bukan itu kan, tapi kita dibagi itu. Kita seragam tentara maksudnya ya? Iya. Kualitas bajunya sekelas dengan perwira tinggi. Ya, bahan bajunya, baretnya semua, gespernya semua. Sekelas perwira tinggi. Pak Joko juga belum tahu. Belum tahu. Tapi mungkin sudah punya perkiraan atau ancang-ancang gitu. Saya mau jadi apa mungkin nih gitu. Enggak belum juga. Ini terjawab ketika metode ini sama dipergunakan sama yang memberikan order itu Operasi Alpha. Operasi Alpha itu pembelian A4 Skyhawk dari Israel dikirim ke Indonesia. Seperti itulah ternyata. Terus setelah itu tahapannya apa lagi Pak? Suatu ketika malam ya, saya dibawa ke suatu tempat, ya kan? Sudah dengan baju yang terbaru semua, potongan rambut yang rapi, pokoknya 7 orang ya itu ya. Kami dikumpulkan, tiba-tiba datang seorang pejabat. Kami kaget, ya kan? Beliau ternyata seorang jenderal. Saya seorang prajurit 2 yang baru lahir ibaratnya harus bertemu dengan jenderal. Di pasukan ketemu kolonel aja sudah nunduk seperti patung ya kan? Ini jenderal ini jenderal dan yang notabene maaf ya, ya
yang tidak pernah senyum, ya kan? Beliau kan begitu, wow, pokoknya udah terkenal lah ya bagaimana Track record. iya maksudnya Siapa Pak Jenderal itu Pak? beliau adalah Bapak Leonardus Benyamin Murdani. Oh iya, legend Pak beliau Pak. Iya betul. Ngapain Pak beliau Pak? Beliau hanya melihat kayak itu loh, file kami gitu loh, satu persatu diperhatikan. Dijejer, Bapak dijejer. Ya betul teman-teman. dijejer betul gitu. Pak Murdani lihat. Dilihat gitu gini aja kayak tanpa bicara, beliau tanpa bicara loh. Saya akui. Nggak senyum juga Pak? Nggak senyum. Apa terus ya atau bagaimana, nggak ada komen. Waktu itu beliau menjabat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Terus apa yang terjadi setelah itu Pak? Ternyata ruangan yang gedung itu tuh ternyata yang disebut pool kendaraan khusus. Yang untuk melayani presiden, wakil presiden dan tamu negara. Oke. Ya di situ ada pokoknya sifatnya yang untuk VVIP. Bahkan saya baru tahu di situ ada mobil yang untuk Paus yang berkunjung ke Indonesia. Ya, ada tuh Pak ada ya? di situ. Oke. Ya. Oke. Setelah itu Pak, apa lagi yang terjadi? Saya ternyata setelah itu saya baru tahu saya ini akan didik menjadi pengemudi VVIP gitu. Gini, kan Pak Joko sebelumnya nggak tahu mau jadi apa, mau ditugaskan sebagai apa. Akhirnya disitulah Pak Joko tahu, oh saya akan ditugaskan sebagai pengemudi VVIP. Iya. Apa waktu itu Pak Joko ininya, perasaannya apa yang muncul pada saat itu? Happy kah atau aduh saya kira saya mau jadi ADC nih gitu misalnya, atau gimana Pak? Ya saya bangga ya, artinya bayangkan saya dari sopir seorang letkol katakanlah ya langsung melejit menjadi sopir bintang 4 kan sebuah lompatan yang sangat luar biasa ya. Gitu. Jadi saya ya seneng, tapi saya juga tanggung jawab saya makin besar gitu. Jadi di situ kami dididik pengenalan kendaraan terutama ya, transisi mungkin kami biasanya bawa kendaraan militer yang nggak pakai AC, terus mungkin perawatannya terbatas. Ya ini dengan mobil yang power steering ya kan. Terus kami harus berubah lah ya, banyak hal yang harus berubah. Baik mindset maupun perilakunya gitu. Itu ditatar lagi berarti Pak Iya Joko? betul, kami hampir setahun lebih itu. Gimana cara penataran seorang drivernya VVIP Pak? Kami punya senior di situ yang sudah melayani Wapres Pak Sudarmono waktu itu. Jadi mereka kalau sedang pembinaan katakanlah sedang tidak tugas tapi sedang merawat mobil, ngelatih kami gitu. Oke. Ya. Dia ubah mindset itu seperti apa tuh misalnya? Contohnya gini ya, misalnya kan kita kalau militer biasanya kan arogan ya, apalagi di era waktu itu ya. Iya. Waktu Orde Baru kan, wah tentara itu nggak ada hukumannya, maksudnya itu menang-menangan. Artinya gini, dulu kalau kita disalib kan, wah emosi, terus kita mungkin bawa mobilnya sedikit ugal-ugalan. Itu justru dirubah, kita benar-benar simpul murni, maksudnya nahan, dipepet orang ya kita ngalah gitu. Oh gitu? Iya. Oke, jadi benar-benar memang itu bisa saya bilang berarti dibongkar dong Pak, mindset sebagai pengemudi tentara ya Pak ya? Iya betul. Bahkan kami di situ sudah nggak pakai dinas lagi sejak itu. Nggak pernah pakai dinas lagi. Terus pakai pakaian apa Pak? Kami ada seragam khusus waktu itu di situ, kemejanya biru, celananya kemejanya putih, celananya biru. Iya. Kita juga udah dimulai diikutkan dinas ketika ada kunjungan presiden atau wakil presiden. Kita sebagai kayak mengamati gitu loh. Jadi oh ini ya anunya seperti ini, rangkaian itu seperti ini, terus kita ngeliat prosesinya seperti ini gitu loh. Oke, sampai 1 tahun itu Pak? Iya. Dan termasuk nyuci mobil juga. Cuci mobil? Cuci mobil, karena nanti ke depan kita tidak boleh memberikan hak itu kepada orang lain. Maksudnya ya mobil secapek apa kita, serepot apa kita, jam berapa tanggung jawab kita. Gitu. Ini mobilmu dan ini pawangnya ini. Ya, gitu ya. jadi tidak boleh sakral ya, maksudnya tidak boleh orang tuh megang gitu kasarnya gitu. Ya.
Nah terus setelah 1 tahun penataran, berarti tahun berapa tuh Pak? Yang setelah selesai penataran 1 tahun itu tahun berapa itu? Kan antara 91 92 ya. Oke. Dalam perjalanan juga kita melayani ini tamu-tamu Bapak LB Murdani setingkat Menteri Pertahanan atau panglima dari luar negeri atau kepala staf dari luar negeri. Gitu. Nah, itu udah mulai belajar rangkaian, sudah mulai belajar berhadapan Mas itu melayani bener VIP gitu. Iya. Berarti setelah setahun itu sambil apa namanya tadi ya ikut dalam rangkaian kunjungan luar negeri apa segala macam kalau datang ke sini gitu ya. Berarti Pak Joko drivernya Pak Murdani juga? Iya, kami juga melayani beliau. Oh. Ya. Kami melayani beliau. Beliau seperti apa sih Pak? Kami kan ini kan nggak sempat ketemu nih Pak. Beliau Pak LB Murdani itu orangnya seperti apa sih Pak? Oh, beliau memang intel murni. Saya melayani beliau dari tahun 90 sampai beliau meninggal. Itu boleh dikata berapa kali diajak bicara. Ya. Kami begitu dekat tapi nggak pernah diajak bicara. Bahkan maaf ya, sampai sekarang saya foto berdua sama beliau itu nggak ada. Nggak ada. Intel murni itu Intel Pak murni. sebutannya. Saya menyatakan ya, beliau tuh kalau bicara itu selalu sambil gigit tusuk gigi. Gini maksudnya gimana? Supaya gerak bibir tidak terbaca. Oh. Iya, betul. Sampai sebegitunya. Sebegitunya. Yang paling berkesan ketika sama Pak Murdani apa? Paling berkesan ya sekali-kalinya saya diambil makan. Diambil makan sama beliau. Gimana ceritanya itu Pak? Ya kami pergi keluar kota ke Tasik. Ya terus tiba-tiba dia ngambil kok. Dalam hati saya, Pak Benny kok porsinya porsi kuli ya banyak sekali. Nggak tahu buat saya. Di mana itu Pak? Di Tasik. Nah, maksudnya di rumah makan atau di rumah petugas, rumah dinas kah apa di mana itu? Dia waktu itu bertamu, tapi saya lupa ya maksudnya bertamu gitu kan. Lah, kok bisa dia ngasih ke pengemudi gitu maksudnya gimana kan kita tuh situasinya? satu ruangan begini kayak kita begini gitu. Tiba-tiba dia ngambil gitu kan. Nasi, apalagi tuh Pak Lauke, inget nggak? Ingat saya ikan mas. Oh ikan mas. Kan kita di Tasik. Tasik ya. Tapi cuman porsinya kok porsi kuli ya dalam hati saya gitu. Masa bapak segitu sih gitu ya. Katanya buat saya. Itu pun kata-katanya, gitu doang. Gitu? Iya. Nggak ada nih, gitu nggak ada. Oh itu tuh apa namanya karakteristik atau jati diri seorang intelijen tuh Pak ya? Iya. Beliau tidak pernah, kalaupun telepon nih ya, saya jadi bongkar ya. Iya. Nggak pernah, katakanlah ya, bro bla bla bla. Enggak. Oke, nanti ya. Tidak lebih dari sekian kata. Artinya siapa? Saya nggak tahu dia telepon ke siapa. Bener. Materinya apa. Iya kan? Nggak ada yang kami tahu. Itu betul-betul menutup apa pencurian informasi dari Betul. beliau. Betul. Berapa lama Pak dengan Pak Murdani? Saya 14 tahun. 14 tahun? Jadi gini, saya selesai dari melayani presiden, Iya. turun saya melayani beliau. Oke, nah berarti ini sesuai runutan nih Pak nih. Ya. Terus Pak setelah yang tatar 1 tahun terus ikut Pak Murdani dengan segala pengalamannya, terus mulai tahun berapa Pak Joko itu masuk sebagai pengemudinya VIP presiden? Kepresiden maksudnya Kepresidenan ya? Itu mulai Pak Trisno 93. 93. Ya. Apakah ada seleksi lagi pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus bagaimana Pak transisinya tuh Pak? Bapak akhirnya ditempatkan di mobilnya Pak Tri. Kami tidak masalah ya, karena kan setelah misalnya saya dinas di Wapres Pak Trisno, turun saya tetap ke Pak LB Murdani. Oh, Iya, jadi hampir tidak ada waktu istirahat saya. Istirahat saya ya kalau Pak Tri keluar kota atau Pak Benny keluar kota, itu bagi istirahat saya, bagi saya gitu. Gitu. Pak sama Pak Tri berarti full Pak? Kan kami tim ya, Yeah. jadi nggak sendiri, kami tim. Jadi naiknya itu 3 hari 3 hari. 3 hari 3 hari gitu. Oke, kalau dengan Pak Tri apa cerita yang menarik yang Pak Joko bisa bagikan nih? Ya saat beliau turun. Saat beliau turun itu kan kami melihat baru pertama ya, saya kan baru pertama ikut di Sopir Kepresidenan itu, melihat suksesi 11 Maret 98 itu ya kan. Maret 98 ya. Pokoknya beliau turun lah ya. Itu kan malam itu sidang umum MPR itu. Serah terima jabatan beliau ke Pak Habibie. Nah setelah pulang, beliau dengan santainya, kaos oblong, mengenakan sarung, bercengkrama dengan kita.
Jalan Purwakarta yang beliau tempat tinggal itu di blok, pedagang yang keliling itu mau ketoprak, nasi goreng, beliau panggil. Makan bersama kita di situ. Esok paginya semua sudah ditarik fasilitas. Termasuk mobil yang biasa kami layani sudah ditarik. Termasuk Pak Joko? Iya. Ditarik juga? Tarik. Jadi itu malam terakhir ya Pak? Malam berinteraksi dengan Pak Tri Sutrisno? Betul. Apa Pak guyonan atau candaan interaksi pada malam itu Pak? Ya saya sih ngelihatnya Ibu Tri yang sedih ya kayaknya. Jadi terbayang, aduh kok semua fasilitas dicabutin gitu ya. Kalau Pak Tri sih happy-happy aja kayaknya, mungkin wah tadinya yang mungkin nggak bisa nongkrong lah, ke depan mungkin masih bisa nongkrong karena nggak terbentur protokoler atau jabatannya gitu loh. Gitu. Malam itu pesta betul ya Pesta, Pak? jadi dengan para ajudan dan ADC protokol semua, segala macam. Walis, yang pokoknya perangkat ya, kita sebut perangkat ya, maksud ya. perangkat itu semua makan di situ. Dipanggil mau nambah mau apa silahkan, pokoknya udah dibeli semua. Pokoknya yang keliling yang suka di jalan-jalan itu dipanggil semua. Ada somai, ada nasi goreng, ada semua dipanggil. Berapa orang itu Pak perangkat itu Pak? Oh ya bisa banyak, misalnya rangkaian aja udah berapa personil. Terus yang jaga, belum pampri, pamsusnya gitu. Akhirnya setelah, jadi 5 orang ini, 5 orang driver VVIP ini rotasi terus lah. Siap. Setelah Pak Tri, Pak Habibie setelah menarik. Pak Tri, satu diminta Pak Tri. Oh Pak Joko diminta? Bukan, ada teman saya. Oh ada satu diminta? Tinggal, maksudnya tinggal. Oke, ya. tinggal stay ya, berarti tinggal berempat? Tinggal berempat. Oke, berempat akhirnya meneruskan lah nih? Meneruskan, terus. Ke Pak Habibie? Betul, sama, kita berempat itu masih bersama. Langsung berarti itu Pak ya? Ya, langsung. Waktu itu belum ada grup A, grup B, grup C belum ada ya Pak? Belum. Karena kita masih di naungannya pool Ransus tadi. Pool kendaraan khusus. Di bawah Kementerian Pertahanan? Bukan. Oh, di bawah? Ya boleh dikata Pak Beni. Jadi. Oh iya. Okay. Sandinya Duren. Sandinya itu. Sandi apa tuh Pak? Ya, pool Ransus Duren sebetulnya. Jadi ada sandinya tuh Pak? Pada saat itu. Iya. Setelah itu Pak Habibie. Itu Pak Joko juga bergantian pasti kan sama yang lain? Ya, betul. Gantiannya berapa sering? Misalnya 1 hari, terus... Kan kami sekali naik 3 hari. 3 hari? 3 hari. Oke. Ya. Mungkin pertimbangannya ya kalau tiap hari kan malah gini loh, maksudnya kadang kan presiden punya acara. Jadi daripada acara pagi, kita harus pagi-pagi. Jadi mending bikin 3 hari gitu. Iya. Dan kata kita 3 hari kali 24 jam. Artinya kita bermalam di situ 3 hari 3 malam. Nah, kalau driver dengan VVIP itu boleh berinteraksi nggak sih Pak? Seperti saya bilang tadi, yang diajarkan tadi itu dilarang. Oh dilarang sebenarnya? Dilarang. Ketika VVIP tanya sesuatu ke driver, tidak boleh dijawab berarti? Kecuali itu ya. Artinya kalau kita menimpali pembicaraan atau kita membuka pembicaraan itu dilarang. Dilarang? Ya. Artinya saya driver itu baru boleh bicara kalau ditanya. Dan yang utama keselamatan dulu. Ya. Apapun yang terjadi selamat dulu. Selamat dulu. Ya. Kalau di kan VIP sih di belakang. Ya, kalau di samping ini berarti apa? Ajudan kah? ADC. Boleh. Kalau ADC boleh. Sifatnya membantu. Maksudnya gini, pernah suatu ketika ya Bu Mega itu tanya, waktu itu ADC-nya Kolonel Penerbang Margono. Bu Mega itu tanya saksofonis Indonesia yang cukup terkenal. Siapa itu Pak ya saksofonis? Nah, si Pak Margono nggak tahu. Mungkin atau lupa atau gimana ya. Saya coba ya membantu ya. Mohon izin, itu Embong Raharjo. Oh. Tapi saya tidak langsung ke Bu Mega ya. Iya. Saya sampaikan ke ajudan. Bu, apa betul? Oh iya. Nah baru Bu Mega nyampein ke saya. Kok kamu malah tahu? Gitu. Oh gitu. Ya, jadi memang ada etikanya Pak ya. Iya, Bukan etika lah, itu aturan lah berarti. Ya, SOP sebetulnya. SOP. Bahkan yang sifatnya candaan, kita harus tahan tawa. Misalnya Pak? Suatu ketika pernah begini ya. Waktu itu antara Bu Ani dan Pak SBY. Oke. Jadi beliau membicarakan tentang gaji ke-13.
Oke. Gaji ke-13 Iya. ya. Kan manggilnya Pepo ya. Pepo, itu kenapa sih? Kan ini Bu Ani itu kan istri tentara ya. Tahulah maksudnya dia pernah berkarir dari Pak SBY itu Letnan 2 dari bawah lah ya. Iya. Pepo, itu kenapa tuh kok gaji ke-13 itu hanya gaji aja, nggak berikut ULP, nggak berikut ULP uang lauk gitu ya. Iya. Jadi artinya take home pay-nya kan penuh ya. Ini kenapa gaji aja? Apa jawaban Pak SBY? Lah kalau ULP saya kasih lagi berarti prajurit makannya double dong. Kan ketawa kan kita sebetulnya, tapi kan kita nggak bisa nahan aja. Berarti prajurit makannya double dong gitu ya. Padahal kan ya sebetulnya pertimbangannya nggak ada kondisi keuangan negara dan sebagainya. Cuma itu candaannya beliau Ya, kan, maksudnya gitu kan. saya kan ketawa, saya ketawa. Dalam hati tuh iya. ngik gitu ya Pak. Iya Kalau kan? zaman sekarang WK tuh Pak. Iya betul. Nah itu kita harus tahan gitu loh. Karena waktu kita latihan itu dari senior bilang itu. Di beliau-beliau ini ya, kita sebut objek ya, objek itu kan objeknya. Itu bercanda bukan untuk kamu gitu loh. Kalau semua berarti kan Bu Mega, Pak Habibie, terus lanjut ke Bu Mega berarti. Mega, Gus Dur dulu. Gus Dur dulu, sorry. Gus Iya. Dur dulu. Saya mau mengonfirmasi satu hal, bener nggak? Ketika masa-masa Habibie itu naik menjadi presiden ya, itu ada masa krisis di mana Pak Habibie itu disebutnya diteror oleh pasukan liar. Pak Joko punya cerita soal itu nggak? Kalau definisi pasukan liar saya juga nggak bisa menyimpulkan ya. Cuman waktu itu memang ada pasukan itu ditempatkan di kediaman beliau. Mereka bersenjata, tapi penempatannya itu karena rumah Pak Habibie itu kayak katakanlah los gitu ya, beberapa tempat gitu ya, 1, 2, 3 katakanlah ya. Yang main home maksudnya rumah utamanya kan Pak Habibie. Sini tempat perangkat, sopir kayak kami, ADC itu. Nah pasukannya di sini. Mereka disiapkan tempat tidur lapangan, terus mereka pakai seragamnya, ya kan. Cuman yang jadi tanda tanya saya kok kalau pasukan itu BKO untuk pas pampres, tentunya logistik biasanya sama dengan kita apa yang kita makan. Ini dia beda. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain kan? Ya kita juga mau tanya, bingung dia juga. Tapi kalau dalam SOP-nya ya, ring 1 kan hanya pas pampres yang harus bersenjata. Betul. Ini bersenjata benar, betul. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan apakah itu yang disebut dikepung atau pasukan liar. Atau justru mungkin itu bantuan juga kita nggak tahu. Nah itu makanya saya nggak bisa berani mengatakan apakah itu seperti yang Pak tanyakan tadi, apakah dikepung, apakah itu di apa itu penyusup apa tapi ternyata ada memang. Cuman waktu itu nggak lama terus ditarik. Tapi kita juga bingung. Bertanya-tanya Pak. Standar yang boleh bersenjata di ring 1 kan sebenarnya ada pas pampres. Ini kok senjata rifle loh, maksudnya rifle. Gitu. Berarti itu pada saat itu situasinya tegang juga dong Pak? Ya, bahkan saya sempat sebelahnya kan kedutaan besar Venezuela itu. Betul. Saya udah mikir-mikir temboknya, saya loncat situ aman nggak ya? Tapi akhirnya itu berlalu begitu aja Pak? Maksudnya pasukan itu ditarik. Tapi sempat ada kalau pernyataan itu betul ada itu betul. Kita tidur bareng sama mereka. Nggak nanya Pak, nggak ngobrol? Enggak, ya kita bingung kan, mereka apakah kawan, apakah perbantuan. Tapi kalau sebenarnya kalau kita sederhana aja ya, kalau perbantuan ya menu makannya biasanya sama. Jahat rangsumnya lah kata. Ini mereka beda. Lebih bagus apa lebih? Jauh lebih bagus, mewah. Katakanlah dia resto. Oh gitu. Ya. Saya juga nggak bisa menyimpulkan apakah itu yang disusupkan atau apa. Cuman ya ada 2 hal pertanyaan itu ya. Satu, ring 1 kan seharusnya yang bersenjata hanya pas pampres. Ini rifle loh. Senapan serbu. Tapi berarti sampai sekarang itu belum terjawab ya Pak? Itu ngapain mereka di sana nggak tahu? Iya, dan terus tiba-tiba ditarik gitu loh. Mereka disiapin tempat tidur lapangan, velvet kita sebut velvet itu ya, velvet itu. Tidurnya mereka di situ. Cuman jumlahnya juga yang di situ mungkin 2 regu kali ya cuma. 2 regu. Ya. 2 regu tuh berarti berapa Sekitar orang? 24 orang. 24 orang. Iya. Setelah ya udahlah itu kan sudah bagian dari sejarah ya Pak betul, ya. betul. Lalu beranjak ke Gus Dur gitu. Setelah Gus Dur
ke Bu Megawati. Bu Mega. Ya. Nah, kalau Bu Mega ada cerita menarik apa Pak Joko? Aduh, gimana ya mau ceritain? Sebetulnya Ini agak-agak memalukan atau gimana? Apa tragis atau gimana? tragis. Apa tuh Pak? Jadi gini, saya menggilas itu, melindas ya, apa bahasa ini ya, melindas peliharaan anjing kesayangan Bu Mega. Astaga, kok itu coba ceritakan Pak Joko. Jadi Apa kalau Pak Joko ingat hari apa, jam kalau berapa? harinya kemungkinan minggu kayak gini. Hari Minggu. Ya, Minggu. Karena seingat saya beliau pulang dari vilanya di Gunung Gelis. Oke. Nah, itu sudah malam. Seperti saya rangkaiannya tadi cerita tadi ya. Kendaraan itu menjadi tanggung jawab saya. Iya. Tengah malam juga saya harus cuci. Iya. Ya kan? Ini peristiwanya di mana? Di Jalan Tengku Umar. Di Tugu Umar. Di rumah TKP-nya di Tugu Umar. Jalan Tengku Umar, Terus, ya. Pak, Mobilnya saya ingat. VW Caravelle. Caravelle berarti yang Van, ya benar. VW Caravelle. Bapak tahu kan kalau sifat binatang itu yang kayak kucing anjing itu mendekati sumber panas. Betul Pak. Nah, hangat ya. Artinya sumber panas ya. Ini mobil kan habis pakai jauh nih. Nah, dia seneng kan masuk di kolong ini. Kecil Pak anjingnya Pak? Ya besar kok. Besar ya? Besar. Dan anjing itu anjing buta. Oh. Anjing buta. Bu Mega memelihara anjing buta. Ini dulu. Ini anjing buta karena dilindas sopirnya ketika beliau belum jadi apa-apa. Tragis bener Pak. Tragis ini Pak. Oke, jadi si anjing namanya siapa Pak anjing? Om B, bravo. Om B. Om B ya. Jadi Om B ini dulu waktu Bu Mega belum jadi presiden, Dari ketua umum aja. pernah dilindas juga, sehingga dia buta. Sopirnya dipecat. Supirnya Dipecat. Oke. Gara-gara ninjas itu. Oke, terus ketika jadi presiden, Waktu itu wakil. wakil presiden. Masih wakil. Pak Joko lah yang melindas Om B Jadi lagi untuk kedua kalinya. Saya sudah selesai nyuci, saya mundur. Kok ada seperti ganjel gitu ya, kayak melindas sesuatu. Saya pikir sikat ban mobil saya kelindas, saya nggak apa-apa. Udah saya ini ada teriak-teriak, siapa nih yang berbuat ini? Wah, saya langsung malam itu juga dipanggil sama komandan yang tertua di situlah kalau di ini. Sampai masalah ini ke ADC waktu itu, adik iparnya Pak SBY itu, Pak Edi Pramono. Ya, saya dibilang ini, Joko siap, kamu nggak usah takut ya, kamu nggak usah takut, di atas Bu Mega masih ada yang lebih kuasa, Tuhan. Kamu serahkan sama Tuhan, yang penting kamu jujur ceritakan apa. Ini saya ceritakan, mohon izin kolonel, kan saya itu selesai mobil, saya mau mundur, ada benda yang ini, saya nggak tahu kalau itu Om B. Nah, waktu itu Pak Taufik belum tidur. Dilaporin Pak Taufik kemas. Pak, itu Om B kegiles sama sopir. Wah, suntik mati aja, dibilang gitu. Nah, tapi yang lainnya kan takut ya, ini kesayangan Bu Mega, akhirnya dibawa ke dokter hewan. Oke. Ya, jadi Selamat. Dioperasi, rahangnya dipasang pen. Waktu itu biayanya sekitar 20 juta atau 15 juta gitu pokoknya. Pak Joko harus tanggung jawab ini Pak. Dan setelah itu gimana? Setelah dipanggil sama Pak Edi? Pak Edi saya ditulis. Di BAP? Semacam di BAP lah, maksudnya kronologinya kronologi, seperti apa. iya. Ya sudah, kamu nggak usah takut ya, di atas Bu Mega masih ada Tuhan. Itu kunci beliau. Itu buat menenangkan atau buat apa tuh Pak? Mungkin dua sisi. Satu sisi saya harus jujur kan. Jadi Dia minta Pak Joko jujur. Ya. Makanya dia bersikap seperti itu Ya. gitu. Oke. Terus Pak. Kayak orang intel kan interogasi. Ngaku aja nanti nggak dihukum. Begitu ngaku baru deh dihukum. Tapi Pak Joko jujur nih Pak. Waktu itu takut nggak? Takut karena ya inilah kerikil-kerikil gini. Orang kesandung bukan karena gunung. Kesandung itu karena kerikil. Ini bisa menjatuhkan saya. Karena sebelumnya kan ada teman saya nih, ya, dia bawa presiden ya gitu ya, karena nahan batuk sampai terkentut-kentut, selesai.
Nah, saya juga begitu. Jangan-jangan nanti saya kan beribu satu jalan ya. Jadi ya kalau objeknya udah nggak mau dilayani mau bagaimana? Kan nggak bisa maksa, ya kan? Misalnya objeknya, wah saya nggak mau lihat mukanya dia lagi, kan siapa yang bisa maksa? Jangan Bu, ini nggak ada. Iya benar. Ya kan? Tapi ada berarti supir presiden yang kentut gara-gara nahan batuk ada tuh Pak? Ada. Gak usah disebut lah Pak ya? Ya, maksudnya presiden siapa? Namanya teman saya ya, saya juga. Ya itulah, maksudnya orang kesandung itu bukan kesandung gunung, bukan. Pasti batu kecil lah ya, yang bikin kesandung itu batu kecil, bukan gunung, bukan. Dan di dunia itu Pak, di dunia VVIP, maksudnya pengamanan VVIP, itu tuh hal yang mutlak ya Pak ya? Itu tuh yang rigid gitu maksud Iya, saya. betul. Nah, yang menjadi masalah paginya itu saya masih ngantar beliau waktu itu saya ingat sekali karena itu peristiwa yang mungkin seumur hidup nggak akan saya lupa. Jadi beliau mau melaksanakan pembukaan Jamboree Nasional di Purwokerto. Iya. Waktu itu beliau disiapkan naik kereta. Jadi Tengku Umar Gambir kan nggak terlalu jauh. Iya. Nah, terus beliau tanya tuh masuk mobil terus nanya, kalau ini kan pupu mumu ya, Bu, itu Om B tadi malam kegelis mobil. Pak Taufik jawabnya karena sudah tahu dan mungkin dianggap nggak penting, gitu aja. Tapi mungkin bagi Bu Mega namanya kesayangan ya. Ditanya sama ajudan waktu itu yang naik Kolonel Laut Santo ya. Pak Santo itu ceritanya gimana? Nah, karena Pak Edi sudah, jadi ADC lama Pak Edi yang darat ya, yang plus Pak Santo. Nah, Pak Santo kan udah ditulis tuh, jadi tinggal baca aja. Kejadiannya gini. Sementara di sampingnya Pak Joko. Ya, mungkin Ibu tuh penasaran ya, Bu Mega mungkin penasaran, Bang, yang mana sih gitu? Apa mungkin dalam pemikiran beliau itu kita ini ugal-ugalan atau bagaimana? Karena itu anjing buta ya, artinya anjing buta kan nggak berlari-lari gitu, kok bisa kegiles mungkin ya. Saya sebagai ini kan menganggap itu manusiawi sekali Bu Mega itu berasumsi, wah mungkin supirnya ini ugal-ugalan apa bagaimana? Tapi ya harusnya kan baca dari laporannya itu ya kurang puas kan ya. Pak Santo, supirnya yang mana? Saya sama Pak Santo akhirnya saling tengok begini. Beliau juga nggak mau nunjuk saya juga mau ngomong ya. Nggak boleh ya? Berat loh Pak, karena resikonya kalau sudah terjadi keputusan tadi, saya nggak mau lihat muka kamu lagi, bagaimana? Pak Santo bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya, mohon izin Bu, saya Bu. Akhirnya Pak Joko ngomong? Ya, kan saya harus jujur kan. Oh kamu, wah gitu. Lain kali kalau parkir lihat dulu. Siap Ibu. Itu anjing kesayangan saya. Kamu tengokin saya ke dokter. Baik Bu. Dalam hati saya nggak apa-apa lah Bu, diomelin wapres ini. Aduh. Udahlah setelah itu berarti Pak Joko tapi masih tetap di situ? Oh saya kena sanksi. Oh kena Kena sanksi juga. Maksudnya ya walaupun Bu Mega tidak memberikan sanksi kepada saya untuk diberhentikan, tapi pimpinan saya juga mungkin supaya jangan Bu Mega nanti ngambil keputusan yang lebih lagi, disembunyikan dulu. Saya lebih banyak ke Gus Dur dulu gitu. Ya, waktu itu kan masih gitu, beliau wapres ya. Gitu. Aduh. Ya tetap aja kalau yang marahin itu ya serem juga ya Pak ya. Semoga Ibu nanti nonton ya. Bu Mega dapat salam nih dari Pak Joko. Gara-gara Om B. Gara-gara Om B. Aduh, setelah Bu Mega ada lagi nggak Pak cerita yang lain Pak tentang presiden-presiden yang apa namanya tugas-tugas Pak Joko sebagai driver presiden? Saya dengan Pak SBY ya. Pak SBY berarti setelah Bu Mega beralih ke Pak SBY. Pak SBY ya. Waktu itu peristiwanya di Kawah Gunung Bromo. Kawah Gunung Bromo. Gunung Bromo. Jadi kita Pak SBY melaksanakan kunjungan ke situ. Kata, ini kalau di kawasan wisata Bromo kan untuk layanan transportasi dimonopoli sama mereka ya. Betul. Jeep itu sewa rental Jeep. Jeep. Saya mungkin satu-satunya yang orang luar yang bisa ke atas menggunakan mobil pribadi itu. Pakai mobil ini sendiri gitu ya kan. Nah, tapi saya dites dulu, jadi sebelum ke sana dites tanjakannya. Jadi kita gladi dulu. Mobil apa itu Pak?
Land Rover. Land Rover, wajib lah. Land kalau itu Cruiser, ya. sorry, Land maaf. Cruiser ya, Land oke Cruiser. lah Pak ya. Iya, Bisa lah ya. Bisa. Kan ini juga Land Cruiser juga, cuman versi ramah kan, hardtop kan sama. Hardtop, Ini betul. Land Cruiser yang paling versi baru. Iya, ya. iya, iya. Nah, pagi itu kami di penatapan, sunset, turun kan, kalau nggak salah antara dari kawasan pasir berbisik menuju Bukit Teletabis, nah, itu kan hamparannya luas tuh. Pak SBY bilang, stop. Saya kan lempar ke komandan. Iya. Oh, ini Krisna berkenan berhenti ya, karena berhenti kan. Ada apa nih? Kita juga nggak bisa laporan kan ini. Coba saya pengen setir gitu. Astaga. Nah, ya masuk kita menolak kan, karena dalam prinsip pengamanan kan tidak boleh mengganggu kebebasan objek. Artinya kebebasan objek itu ya dia mau apa ya kita harus siap gitu ya. Ya sudah. Tapi itu kan bersinggungan dengan aspek keselamatan, Pak. Betul, makanya gini, saya tanya kemudian petunjuk bagaimana nih saya posisi di mana? Ya kamu di situ aja. Ntar kalau bapak panel-panelnya nggak tahu kan bisa tanya kamu. Berarti saya duduk di belakangnya geser. Pak ADC juga di belakang, saya juga di belakang, Bu Ani sama Pak SBY di depan. Sekarang bapak bayangin, sopir saya presiden, terus saya siapa? Jadi Pak Joko disupiri oleh Presiden. Nah, jadi saya ini siapa coba? Jadi Pak SBY bilang stop gitu ya. Ya. Terus saya mau setir. Ya, Terus betul. Bapak koordinasi lah. Ya, betul. Terus akhirnya Bapak dapat arahan bahwa minggir lah gitu ya. Minggir, ya. Pak SBY yang turun. Nih Mau nanya nih, masuk ke supirnya dari tengah gitu Pak? Atau turun biasa kita turun berhenti, ya, kita Pak? berhenti, kita handbrake, maksudnya kayak pertukaran normal gitu ya. iya, Kan ada Bu Ani juga, Bu Ani perlu turun ya kan. Mereka berdua ke depan, Ya. Pak Joko dan ADC ADC di di belakang. belakang. Tapi kan itu jalanannya ngeri Pak. Enggak kan hamparannya kayak Oh, yang di ini, yang kawah. Bukan yang naik ke sunset, bukan. mungkin kalau pas yang tanjakan-tanjakan Oh, nggak dikasih. mungkin dikasih ya Pak. Mungkin dan sampai juga nggak mengizinkan. Ini karena apa hamparan Iya kan jadi landai luas ya. itu aja, iya. Gimana Pak rasanya disupirin oleh Pak SBY? Ya itu tadi saya takut karena kan beliau udah lama nggak setir ya, takut nanti panel-panelnya ini gitu loh. Tapi beliau bisa mengemudikan Bisa, itu bisa. tanpa harus nanya dengan Enggak. driver aslinya. Enggak. Itu manual apa matic Pak? Matic. Matic ya Pak ya. Matic. Kan kalau misalnya menjadi driver seorang VVIP itu pasti kan yang tadi Pak Joko bilang ada aturan, ada segala macam. Nah, termasuk dalam situasi yang ngantuk. Pernah nggak Pak Joko berhadapan dengan situasi seperti itu dan gimana cara ngatasinnya? Kalau dari sekian yang saya layani ya, Iya. yang suka berpergian dalam durasi yang panjang itu Pak SBY. Pak SBY. Jadi kalau Bu Mega dan lain itu jarang ya, misalnya dikasihkan opsi naik heli mau, Pak SBY nggak mau. Laut darat. Darat. Dan itu saya pernah alamin dari subuh sampai maghrib pernah. Nyetir. Dari Kupang sampai Atambua. Memang secara kilometer nggak seperti itu, tapi karena beliau itu kalau ada konstituennya, ada rakyatnya, Betul. beliau ingin menyapa. Itulah yang membuat kami jadi lambat. Jadi, Ada SOP khusus nggak Pak ketika berkendara lalu berhadapan dengan massa yang begitu banyak? ya harusnya kita prinsip tidak mengambil risiko ya. Salah satu prinsip pengamanan itu harusnya memang kita jangan sempat terhenti, tapi juga pernah terhenti sampai dikepung massa pernah. Oh ya? Iya, saya juga kena tegur. Di mana itu Pak? Di Ambon. Oke. Di Ambon. Saya juga kena tegur sama Komandan Pas Pampres, tapi beliau mungkin juga menyadari pasti bukan kemauan saya gitu loh. Artinya memperlambat kendaraan itu pasti bukan kemauan saya. Kalau saya sih gampang, mau tinggal nginjek aja ya. Iya, tapi benar. kan saya harus melayani beliau, melakukan apa yang beliau kehendaki gitu. Oke. Tadi ya belum jawab tentang ngantuk tadi ya. Iya, soal ngantuk tadi. Saya kalau sama Pak SBY, saya sediain permen pedes itu di dashboard itu, gitu. Jadi nyuri-nyuri gitu. Oh gitu. Daripada ini, coba kalau misalnya ya puji Tuhan sampai sekarang kan zero accident. Iya. Kalau misalnya terjadi, apa nggak masuk Al Jazeera, BBC News, CNN, ya kan? Kompas.com. Kompas.com. Jadi headline, waduh. Selain ngantuk Pak,
mules. Nah ini Nah, tantangan seorang iya itu. driver nih. Betul Pak, karena kita harus jaga benar makanannya. Jadi ketika kita begini ya, kalau kita kan suka sering menjadi tim advance. Iya. Tim advance itu misalnya presiden mau kunjungan ke suatu daerah, kita tim pendahulu atau tim advance. Itu kan jauh-jauh hari kita udah datang. Iya. Nah disitulah kadang-kadang antara godaan dan kita harus menjaga, misalnya kita ke Makassar kan, wah ikan bakar, waduh ya kan harus pedas kan, atau di Manado gitu. Ya kita mau nggak mau harus hindari gitu loh. Kita sendiri yang kontrol, ya. Supaya nggak Ya terjadi. Oke. Pak, kalau misalnya driver VVIP itu apakah juga dilengkapi dengan keahlian tempur gitu? Oh iya, jadi karena kita benteng terakhir ya. Iya. Diasumsikan ketika pengawal, walpri atau itu sudah habis, siapa lagi pelindungnya kalau nggak kita? Gitu. Ya memang saya bersyukur ya waktu itu dan Pak Sambres Mayor Jenderal Doni Munardo waktu itu almarhum itu memang membekali kita. Salah satu contohnya kita wajib memiliki sekelas sabu hitam atau dan satu, boleh pencak silat, boleh taekwondo, pokoknya harus wanita. Bela diri. Ya. Kalau Pak Joko apa berarti? Saya karateka dan Karateka. sabu, iya. Waduh. Karena atas program beliau kami bisa mencapai itu, ya kan. Beliau yang membiayai, artinya ujiannya semuanya gitu. Iya. Artinya beliau memang benar-benar membekali kemampuannya itu sesuai gitu. Iya, oke. Pak, ini bukan bermaksud untuk membandingkan. Saya yakin semua pemimpin tuh punya karakter yang kuat, yang masing-masing ya Pak ya. Tapi sepengalamannya Pak Joko, mana ada nggak presiden atau kepala negara atau wakil presiden yang mungkin paling sering berinteraksi dengan perangkat gitu? Kayaknya sih average rata-rata ya. Maksudnya kedekatan itu misalnya sesuai dengan bidangnya. Kalau dengan Walsus itu yang melayani beliau sampai istilahnya maaf nih sampai nyemberin sepatu ya mungkin ya. Tapi kalau kita memang punya SOP bahwa kita ini supir kepresidenan, bukan supir pribadinya gitu. Jadi memang benar-benar terbatas ya Pak? Terbatas. Dan memang kita juga lebih baik begitulah daripada Iya benar Pak. Karena kalau ya itu kan tugas ya Pak ya. Kalau tugas kan namanya harus profesional. Betul. Kalau ada unsur pribadi mungkin itu akan menghalangi itu Pak nanti. Betul. Oh berarti yang sebelum itu memang beda ya Pak ya? Beda. Ya jangan-jangan itu permintaannya presidennya sendiri lagi ya? Ya ini yang belum terjawab. Padahal sebetulnya mungkin dengan kostum kami yang putih itu ya artinya. Oh iya saya ingat tuh, putih ada topinya gitu. Iya, nah saya nanti gambarnya ada. Nah itu kenapa dihapus gitu loh. Pertimbangannya apa? Atau mungkin dianggap waktu itu ya mungkin ya disamakan dengan objeknya. Waktu itu Pak Karno kan kostumnya seperti itu. Betul. Tapi kalau dilihat Pak Karno seperti itu, Pak Harto juga enggak loh. Iya kan? Iya benar. Iya benar. Kalau kita lihat dokumentasi presiden sebelum PSBY lah ya. Atau Pak Harto lah ya. Pak Harto, Pak Karno memang drivernya itu ya gagah betul itu dia punya putih terus ada topinya yang ada rumbainnya begitu. Kuning seperti jadi kita diperwirakan karena sesuai dengan besarnya tanggung jawab gitu loh. Nah inilah jangan sampai catatan itu hilang. Makanya kenapa saya catatan juga gitu supaya jangan hilang gitu loh kisahnya, sejarahnya gitu. Oke Pak Joko, terima kasih sekali lagi sudah datang ke kompas.com dan berbincang banyak tentang pengalaman Pak Joko sebagai driver yang melayani VVIP paling banyak di Indonesia. Terbanyak ya. Ya memang entah ini prestasi atau keberuntungan ya. Coba karena Pak Habibie kan cuma 500 sekian hari. Terus Gus Dur ya nggak tahu bahasanya apalah. Pokoknya ada suksesi lah, ada suksesi gitu, nggak penuh. Terus Bu Mega juga mencoba untuk menjadi presiden terpilih langsung. Kalah. Ya kan? Ya apapun Pak itu garis tangannya bangsa ini Pak ya. Baik. Dan juga garis tangannya Pak Joko. Betul. Jadi terbanyak, makanya terbanyak. Mudah-mudahan ya nggak tahu ada yang bisa numbangkan nggak. Waduh. Oke ntar kalau ada yang seperti Bapak berarti muncul lagi di sini Pak Joko dan yang nanti selanjutnya generasi penerus. Oke kalau gitu. Dalam perjalanan juga banyak rekan-rekan kami yang tumbang dalam perjalanan. Contohnya yang tadi karena batuk, terus ada yang
maaf ya saya nggak sebutkan siapa, maksudnya ibu negara di SMS, di SMS sama kan buka hotline, ibu negara buka hotline di SMS sama istri dari pengemudi teman saya lah ya. Apa itu isinya? Tentang menu makanan, Bu, menunya kok begini, kan suami saya supir presiden gitu loh. Nah beliau kan istri tentara, istri tentara. Iya, benar. Akhirnya apa? Di forward lah ke dan pas pampres, akhirnya copot. Jadi banyak kerikil-kerikil gitu loh. Ya saya puji Tuhan bisa sampai selesai dan zero accident gitu ya. Iya. Prestasi itu buat Pak Joko. Ya, amin lah. Mudah-mudahan nanti ada bukunya ya Pak. Baik Pak. Ya, ditunggu bukunya. Baik Pak. Oke. Dari seluruh pengalaman Pak Joko sebagai sopir VIP yang paling banyak ya Pak melayani presiden dan wakil presiden, apa sih pengalaman yang Pak Joko petik gitu sampai sekarang di masa purna tugas? Sebetulnya kalau kita melihat kepala negara itu berat saya yang sebagai pengemudinya berat, apalagi artinya beliau pelakunya ya, maksudnya contoh soal aja tentang gerasi ini kan beliau itu dalam memutuskan kan nggak bisa sembarangan. Ketika dia memberikan gerasi ya, kalau ketika nolak ya apa betul beliau si terdakwa ini salah ya kan, itu loh. Terus kemudian dari segi dibatasin ya. Kadang-kadang dia juga pengen katanya, itu kayak minum dawet pinggir jalan enak ya gitu. Nah itu hal itu hilang gitu loh. Gitu lah. Ada hal yang direlakan ya Pak? Ya ada yang direlakan. Pengen loh aku tuh, tapi ya masuk rangkaian berhenti ya gitu loh. Jadi ada sifat manusiawi yang keluar terus tapi terbentur dalam protokoler gitu. Dan Pak Joko jadi saksinya itu. Iya, betul. Keinginan-keinginan manusiawi seperti itu Pak ya? Iya, betul. Pak, boleh pesan nggak? Oke, monggo Pak. Yang menjadi pertanyaan saya ini gini loh. Sejak dari Pak SBY ke Pak Jokowi, itu seragam kami dirubah. Oke. Nah, tapi perubahan ini tidak disampaikan ke kami, maksudnya maksud dan tujuannya apa. Terus memang nggak ada suratnya gitu ya. Nah dulu kan kami itu pakai baju putih-putih ya, wagah gitu ya. Sekarang enggak. Ini jadi pertanyaan. Nanti kayak menyampaikan titip pesannya ke siapa ini? Oh gitu. Berubah dari putih-putih tadi menjadi apa? Kalau sekarang? Ya sekarang ya sesuai dengan kostumnya pas pampres seperti apa, misalnya jas gitu. Kalau dulu kami itu memang merasa beda gitu, ada kebanggaan tersendiri gitu. Iya. Baju putih, dengan baju putih apa kita nggak duduk sembarangan, kita nggak makan sembarangan, ya kan bisa kalau ini bisa ternoda, ya kan. Menjaga ini juga kegiatan juga terus ya berarti ya. Beda gitu, itu ya gitu, berbeda sekali. Nah ini kalau dulu filosofinya apa, terus dirubah ini loh yang jadi pertanyaan kami. Dan itu tidak terjelaskan ya Pak? Iya. Nah, saya dapat referensi ini deh, contoh soal aja ya. Yeah. Kenapa plat nomor itu kok Indonesia 1? Saya menemukan dari sebuah buku. Cuman saya lupa ya maaf judulnya. Jadi itu awalnya itu Pak Karno itu Republik 1. Republik 1. Nama pengemudinya itu Arif. Usul ke Pak Karno. Saat itu Indonesia dalam posisi serikat. Pak, kalau kita Republik 1 berarti Bapak cuma Presiden Republik Indonesia aja. Nah maksudnya gimana? Ya, dalam buku itu ya ditulis. Yeah. Ya kalau bisa Indonesia 1, jadi Bapak Presiden seluruh Indonesia. Yeah. Disetujuin sampai sekarang. Nah kan ada catatannya. Nah ini kadang-kadang contoh ini seragam kami kenapa dirubah gitu loh. Harus ada penjelasannya. Ya harusnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti pas pampres atau mungkin Kementerian Pertahanan kan Mabes TNI bisa menjelaskan ini ya Pak ya. Dan kita gagah dan kita sampai petnya aja listnya kuning. Artinya kita diperwirakan sesuai dengan besarnya tanggung jawab gitu. Gitu. Nah ini dirubah. Bahkan yang untuk acara kebesaran loh. Kalau dulu kebesaran ya pakemnya ini seragamnya. Nah ini dirubah nih. Gitu loh. Jadi menjadi apa ya? Kegelisahannya Pak Joko ya sebagai orang yang pernah bertugas di sana. Iya gitu betul. Ya. Oke Pak, nanti mudah-mudahan ini akan terjawab nanti Pak. Kan sebetulnya berkaitan dengan undang-undang ya, karena
dalam Undang-Undang Dasar bahwa presiden itu adalah panglima tertinggi ketiga angkatan dan kepolisian. Betul. Nah, ya ta? Makanya benderanya itu kalau presiden dia ada ada ukurannya tertentu, terus ada rumbai-rumbainya itu gitu loh. Nah, itulah simbolnya gitu. Nah, kenapa kok seragamnya ini dirubah? Nah, gitu loh. Saya juga pengen nambahin tuh, Pak. Bahwa mobil presiden kan itu anti peluru ya. Iya. Tebalnya bisa 10 cm. Terus dia cekung. Ya. Cekung. Terus sama juga Bapak pakai lensa. Nah, itu itu kan artinya apa namanya? untuk durasi pandangan lama, ya? enggak, kalau untuk durasi lama gimana? Oh, ya kan, betul. ngaruh gitu loh. Benar. Udah tebel, melengkung. Melengkung. Berarti lensa. Iya. Kayak kita pakai kacamata, dipaksa pakai kacamata gitu. Benar. Itu ada pengaruhnya ke fisik berarti itu, Pak? Ya, maksudnya kita lebih waspada gitu loh. Wah, ini kan apa ini jarak segini nih? Jaraknya. Berarti nggak real ya, Pak? Ya iya kan lensa. Iya. Pak Joko, satu lagi soal yang mobil kepresidenan yang paling empuk menurut Pak Joko. Kan udah banyak nih selama ini. Ya, kalau pertama yang kami persoalkan itu pasti peninggalan senior ya. Kita nggak tahu itu rata-rata setir kiri. Oh, setir kiri. Setir kiri. Nah, informasinya itu dulu program dibeli dari bankir Swiss. Didatangkan ke Indonesia. Nah, pembelian itu sejak Pak Habibie. Maksudnya beli baru pesanan spek Indonesia setir kanan gitu. Tapi Pak Habibie yang pesan, yang menikmati Bu Mega sama Pak Gus Dur. Iya benar. Legacy, Pak. Itu nggak apa-apa lah. Iya gitu. Ya. Jadi yang paling enak mana nih, Pak, berarti? Sebetulnya kalau dibilang paling enak ya ini kan produk hampir saya awakin Mercedes-Benz ya, walaupun di pool Ransus tadi ada Cadillac, ada produk dari ini BMW, tapi yang kita awakin Mercedes ya paling mantap ya, Pak. Terakhir saya awaki itu S-Guard, Mercedes-Benz S-Guard ya. S-Guard itu Pak SBY kalau nggak salah. Ya betul, S-Guard. Ya, S-Guard, ya benar. Pak Joko, kami terima kasih banyak atas cerita-cerita Pak Joko supaya cerita ini mungkin bisa menginspirasi sahabat kompas.com dimanapun mereka berada. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pelda Purnawirawan Joko. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti. Kompas.com membuka donasi pendidikan bagi anak-anak miskin ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Donasi ini merupakan respons dari Kompas.com atas tragedi yang menimpa siswa SD yang mengakhiri hidupnya karena keterbatasan fasilitas pendidikan. Semoga donasi Anda semua bisa membantu anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Untuk link donasi bisa Anda klik di deskripsi di bawah ini.